Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anda sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, Anda sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada hari ini kita telah sampai pada semester 2. Dan insyaallah pada hari ini kita akan belajar pada bab 8 tentang makna zikir dan doa setelah sholat. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang, bahagia maupun dalam keadaan sedih. Jadi perlu diketahui bahwa zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan kita senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia, maka itu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa. Doa adalah permohonan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap orang yang selesai sholat, maka janganlah langsung pergi begitu saja. Karena setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lepas kita selesai melaksanakan sholat, maka berhentilah sejenak. Duduklah sejenak untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa bacaan dan tata cara berdoa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita selesai sholat. Ya, di antara bacaan-bacaan zikir itu, ya sering kita ketika kita melakukan sholat jamaah di masjid, ya pasti kita sering mendengar. Nah, pada hari ini kita akan mengenal bacaan-bacaan apa saja yang dibaca ketika kita berzikir setelah sholat. Yang pertama adalah setelah kita sholat, hendaknya kita membaca istighfar. Apa itu istighfar? Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bunyinya? Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Atau astaghfirullah. Aku mohon ampun ya Allah. Atau astaghfirullahal azim. Aku mohon ampun wahai Zat yang Maha Agung. Nah, itu istighfar. Ya, sampai Anda sekalian ada yang kemudian tidak tahu apa itu istighfar. Ya, istighfar itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikitnya dalam sehari itu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Itu dalam sehari. Itu Rasulullah sudah diampuni dosanya
dijamin masuk surga, tetapi beliau tetap beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita, ananda sekalian? Yang kedua, ya, zikir atau bacaan-bacaan yang juga kita dianjurkan untuk membaca setelah kita salat adalah mengucapkan atau membaca tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya bagaimana? Subhanallah. Artinya maha suci Allah. Dibaca 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Dibaca sampai 33 kali. Maha suci Allah. Sucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Subhanallah azim, subhanallah, subhanallah. Dibaca 33 kali. Ya, kemudian yang ketiga yang kita dianjurkan juga baca setelah kita melaksanakan sholat adalah membaca tahmid. Apa itu tahmid? Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya bagaimana? Bacaannya bagaimana? Ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dibaca selama 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 33 kali. Kemudian yang keempat yang disunnahkan juga dianjurkan untuk membaca zikir setelah kita melaksanakan salat adalah membaca takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 33 kali. Apa artinya Allah Akbar? Allah Maha Besar. Maksudnya adalah bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang sangat kecil. Allah lah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 33 kali. Dan setelah kita membaca zikir-zikir tersebut, maka kita menambahnya dengan membaca tahlil. Apa itu tahlil? Tahlil itu adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui, meyakini dengan sepenuh hati perbuatan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bunyinya bagaimana? Bunyinya atau bacaannya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa zikir yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan setelah kita melaksanakan sholat. Jadi jangan langsung pergi, jangan langsung lari, ngobrol dan seterusnya. Alangkah baiknya kita duduk sejenak untuk kemudian bersyukur, untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi setelah kita berzikir, maka tentu kita ini sebagai hamba ya memiliki kebutuhan-kebutuhan, memiliki keinginan-keinginan dan harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, setelah kita berzikir, maka dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa setelah kita melaksanakan sholat. Apa itu doa? Doa adalah permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba, maka kita tentu memiliki kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Dan salah satu cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qulida'ullah awida'ur rahman. Ayyaman tadahu falahul asmaul husna. Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wahai Muhammad, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik yang kita kenal, Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salat, dan janganlah pula merendahkan, dan usahakan jalan tengah di antara kedua tersebut. Oleh karena itu, qulida'ullah awida'ur rahman. Berdoalah engkau kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang indah, Asmaul Husna. Tadi kita sudah berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Maka ya, setelah itu kita berdoa sesuai dengan harapan kita. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita sholat adalah kita berdoa, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu doa sapu jagat. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, demikian pula kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka, azab jahanam. Dan jangan lupa juga kita sebagai seorang hamba, seorang anak yang saleh dan salehah, hendaknya juga kita membaca doa untuk kedua orang tua kita. Ya, doanya yaitu Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah kami, ampunilah aku ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, ayah dan bundaku, ya bapak dan ibuku, ya. Dan kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihani, menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Nah, ini doa untuk kedua orang tua. Jangan lupa juga dibaca untuk ya, kedua orang tua kita. Dan ya, dengan membaca doa tersebut, insya Allah kita akan menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Kemudian jangan lupa juga setelah kita sholat, doakanlah saudara-saudara kita sesama muslim dan muslim, yaitu Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini semua merupakan doa-doa setelah kita ya, melaksanakan sholat. Oleh karena itu, setelah kita sholat, setelah salam ke kanan dan ke kiri, jangan langsung bubar, tetapi berhentilah sejenak, duduklah sejenak dengan tenang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan dan harapan kita masing-masing. Karena orang yang khusyuk di dalam berdoa, maka insya Allah dia akan diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berzikir dan berdoa dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya baik secara pribadi maupun kepada orang lain. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu
wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi damai, menjadi bahagia karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang, hati menjadi damai, hati menjadi bahagia. Maka itulah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak yang saleh dan salehah, dengan kita berzikir setelah kita melaksanakan salat wajib, maka insya Allah hidup kita akan menjadi tenang, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan keilmuan, bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau sudah cinta kepada kita, maka kita pun akan mendapatkan kelezatan iman, kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Saya kira demikian. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.